Selamat pagi semuanya, dan selamat malam untuk semua yang mengikuti acara dari Indonesia. Shalom semuanya, dan selamat datang di acara Persekutuan Doa Katolik Maria Bunda Allah. Saya, Riana Atmajaya, akan menjadi moderator pada pagi hari ini dan malam hari ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua akan belajar bersama-sama tentang tantangan membesarkan anak di dunia yang sekuler seperti sekarang ini, yang akan dibawakan oleh Romo Konstantinus Eko Wahyu Joko Santoso OSC, atau yang akrab dipanggil dengan Romo Eko Wahyu. Romo Eko berasal dari Tarekat Ordo Salib Suci atau OSC. Dan pada saat ini Romo berdomisili di Paroki Santa Helena, Curug, Tangerang sebagai pastor rekan di sana. Mari kita dengarkan iklan pertama dulu dari Romo Eko. Silakan Yos, iklan pertama. Saudaraku, seringkali hidup terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Padahal kita beriman pada Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, "Marilah kepadaku, kalian semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu." Walau ku tak dapat berharap memandang padamu, kau ada untukku. Baik, seperti yang diiklankan di awal acara tadi, misi Romo bersama kita pada pagi hari ini adalah untuk menggalang dana untuk pembangunan rumah retret OSC di Curug. Dan pada akhir acara nanti kita akan memberikan nomor rekening di Indonesia maupun di Amerika. Jadi bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk membantu Proyek Romo Eko, silahkan dicatat informasi tersebut. Dan terima kasih sebelumnya untuk kebaikan hati Bapak dan Ibu sekalian. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom chat. Ya, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu seputar topik yang akan Romo bawakan pada hari ini. Dan supaya semua ini berjalan dengan lancar, makanya saya akan bacakan. Terus kita akan mulai acara pada pagi dan malam hari ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo, yang akan dilanjutkan dengan makalah yang akan Romo bawakan. Waktu dan tempat saya persilahkan Romo, silahkan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, Shalom semuanya. Mari kita Shalom Romo. Malam hari ini, pagi hari ini, dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu bahwa kami telah melalui malam dengan begitu indah. Kau beri istirahat bagi kami, sehingga badan kami menemukan ketenangan di dalam Engkau. Hari ini telah Kau berikan sebagai hari yang baru. Kami percaya kepadamu, hari ini adalah hari yang penuh berkat bagi hidup kami. Bapa, berkatilah perjalanan pendalaman iman kami selama beberapa saat ini. Urapilah hati anak-anak-Mu, sehingga mereka semakin mengerti apa yang diajarkan oleh gereja dalam mendampingi anak-anak mereka. Bunda Maria, Bunda kami, Engkau Ratu Surgawi, Engkau pelindung Yesus, sertailah anak-anak-Mu dengan doa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus.
Santa Maria, Maria, Bunda Allah, doakan doakanlah kami yang kami yang berdosa berdosa ini, sekarang sekarang dan dan waktu waktu kami mati. kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. segala abad. Amin. Saudaraku yang terkasih, karena persekutuan doa adalah bernama Bunda Maria, di bawah perlindungan Bunda Maria, kita nyanyi lagu Bunda Maria. Ya namamu Maria, Bunda yang kucinta, merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalmu. Ya nama yang keramat, perisai hidupku, dengan nama Maria aku pasti menang. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Biarlah lagu Bunda Maria ini menjadi lagu pembukaan bagi kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dan kita juga anak-anak Maria, karena Yesus menyerahkan Maria kepada Yohanes. Itu berarti Yesus pun menyerahkan Maria kepada kita. Inilah ibumu. Hari ini kita akan berbicara bersama-sama tentang bagaimana tantangan membesarkan anak di dunia sekuler. Jadi mungkin Bapak Ibu lihat dahulu latar belakang saya. Pertama, saya adalah seorang imam yang tidak punya istri dan tidak punya anak. Itu sudah jelas ya, Anda semua tahu. Lalu yang kedua, saya semenjak frater tahun terakhir sampai 3 tahun yang lalu saya bertugas di rumah retret 25 tahun. Saya mendampingi anak-anak sampai dengan orang dewasa retret. Itu yang membuat saya akrab dengan anak-anak. Itu yang membuat saya seringkali mendengarkan mereka. Konsultasi sampai malam. Saya menutup biasanya jam 12 malam baru selesai konsultasi dengan mereka. Dan umumnya anak-anak berkonsultasi tentang apa? Tentang kekecewaannya dengan orang tua mereka. Jadi anak-anak sekarang seringkali tidak pernah punya teladan dalam hidup mereka. Tidak punya contoh. Jadi kalau mereka diajarin setia, orang-orang bapaknya aja tidak setia. Mereka diajarin berkorban, orang mamahnya aja kalau TV rebutan channelnya. Yang satu mamanya senang drama Korea, gitu ya. Wah, anaknya film Ipin Upin, atau di Indonesia kan ada Ipin Upin, atau film kartun, gitu ya. Jadi marah-marahan, tidak ada pengorbanan. Dan saya paling sedih sekali kalau mendengar anak-anak, apalagi anak-anak SD, kelas 5 SD, berdoa. Hampir 90% ketakutan mereka sama, merata. Ketakutan mereka adalah apa? Takut bahwa orang tua mereka bercerai. Dan mereka selalu mengatakan, Tuhan, kalau papa mama bercerai, saya harus ikut siapa? Saya sayang papa, saya juga sayang mama. Kalau harus memilih, saya bingung. Jadi
memang tidak mudah menjadi anak di dunia milenial ini. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan susah sekali mendidik anak-anak, anak-anak pun susah sekali menjadi anak di dunia milenial ini. Maka kalau kita berbicara tentang bagaimana pendampingan anak di dunia sekuler, saya akan bagi beberapa slide yang sudah saya siapkan. Bagaimana mendampingi anak di dunia sekuler. Pertama, dalam ensiklik Gravisium Educationis nomor 3, dikatakan bahwa orang tua adalah pendidik yang pertama dan terpenting. Jadi di gereja menyadari bahwa orang tua itu tidak pernah tergantikan. Sosok yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Jadi anak bisa tumbuh sehat, tumbuh menjadi baik kalau ada figur orang tua mereka. Saya sedih sekali ada seorang anak yang begitu merasakan terbuang. Karena apa? Karena sejak kecil dipisahkan dari saudara-saudaranya. Dititipkan kepada pamannya. Ia betapa kecewa. Ia berpikir dalam batinnya, saya ini disayang atau tidak oleh papa mama saya. Kenapa kok saya yang dititipkan kepada paman saya? Jadi jangan pernah lupa anak kecil tidak bisa berpandangan jauh. Tidak bisa berpandangan luas. Walaupun kan orang tuanya mungkin terlalu punya banyak anak, lalu dititipkan kepada saudara yang tidak punya anak, supaya mereka bisa dirawat. Itu semua tidak bisa dipahami dalam konsep anak. Maka saya ingat di dalam tradisi Jawa itu kan ada pepatah, banyak anak banyak rezeki gitu ya. mungkin sekarang itu tidak berlaku lagi, banyak anak banyak masalah gitu. Karena terlalu, lihat saja sekarang dunia pendidikan adalah dunia paling mahal, sekolah itu mahal banget. Apalagi kalau Anda menyekolahkan di sekolah Katolik, mahal. Dan Katolik punya susteran, lebih mahal lagi. Gitu ya. Untung di sini nggak ada suster ya, semoga tidak ada suster. Tuhan ampunilah saya. Jadi apa yang saya mau katakan, hampir 70% pendapatan Anda habis untuk pendidikan anak. Dan jangan pernah lupa orang tua selalu ingin menyekolahkan anaknya di tempat yang terbaik. Maka kalau gereja mengatakan orang tua adalah pendidik yang pertama dan terpenting, itu didukung tentunya oleh kitab suci, oleh kebijaksanaan dalam kitab suci. Amsal, bahkan Injil pun mengatakan hal yang sama tentang anak. Nah, tantangannya adalah apa? Familiaris Consortio nomor 36 dikatakan, kasih orang tua adalah elemen dasar dan sumber yang menentukan kualitas peran orang tua sebagai pendidik. Jadi ingat, kasih itu didapatkan oleh anak sejak kecil. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah pernah mendengar tentang ilmu pendidikan, bahwa ada yang disebut sebagai golden age. Golden age itu kapan? Golden age itu terjadi pada saat anak di usia 0 sampai 5 tahun. Di situ dasarnya. Di situ dasar anak itu merasakan kasih dari orang tuanya. Dan di dalam pendidikan tidak bisa diloncati gitu ya. Sekarang waktu anak ini kecil, saya tidak punya waktu dengan anak saya. Udah nanti aja kalau saya sudah pekerjaannya baik, sudah mapan, nyaman, nanti saya gantikan. Tidak bisa. Jangan pernah lupa, nggak bisa. Jadi kalau anak sejak kecil tidak biasa dipeluk, disayang, dikadling, hugging, jangan pernah berpikir nanti besar akan saya cuddling, akan saya hugging. Nggak mau mereka. Karena apa? Dasarnya tidak mendapatkan itu. Contoh saya sejak kecil tidak pernah merasakan kehangatan dekapan ayah.
Nggak pernah. Rasanya saya tidak punya bayangan bahwa ayah itu memangku saya, gendong saya, gitu ya, menggandeng saya, enggak. Sehingga waktu saya cari di album keluarga, supaya saya bisa ditempelkan di kamar saya cari album di mana saya digendong oleh ibu, banyak. Tapi pada saat digendong oleh ayah, tidak ada. Adik saya nomor 2 digendong oleh ayah. Adik saya nomor 3 dipangku oleh ayah. Adik saya nomor 4 pada saat jalan dituntun oleh ayah. Saya sampai album itu habis, tidak ada. Malah saya sedang digendong oleh tukang becak. Karena mau naik becak. Lalu sampai saya tanya kepada ibu, Bu, ayah saya itu yang mana? Tukang becak ini atau ayah ini? Ibu mengatakan, ya ayah kamu itu, ya bapak kamu itu. Jadi apa akibatnya? Akibatnya karena saya tidak mempunyai pengalaman kehangatan secara fisik dengan ayah, maka saya mengalami saat di mana saya begitu jauh dengan ayah. Ada saat bagi saya di mana saya tidak pernah, maaf sekali, saya tidak merindukan ayah saya. Saya tidak pernah merasa punya keinginan untuk menyapa ayah, tidak ada. Karena apa? Dasarnya, basicnya, elemen dasarnya. Ingat, bahwa kasih orang tua itu adalah elemen dasar. Fondasi. Apa itu fondasi? Ya fondasi itu pasti di bawah. Jadi kalau kenangannya kenangan indah, maka akan dibawa oleh anak ini sampai mati. Tapi kalau kenangannya pahit, maka sama anak pun akan membawa kenangan yang pahit ini sampai kapanpun. Nah, jadi inilah tantangan dalam hidup, dalam kasih, menurut Familiares Consortium. Nah, sekarang kalau dalam hidup berkeluarga itu mempunyai tantangan-tantangan, kita pun harus mengerti bahwa dunia sekarang tidak mudah seperti yang tadi saya katakan. Masalah ekonomi. Kehidupan di zaman digital mendorong orang untuk kerja keras. Saya yakin pasti kalau di Amerika hanya satu saja yang bekerja, lalu punya anak 3, wah berat banget untuk raise the children. Untuk mencukupi secara pas saja, standar saja, nggak mudah. Pasti butuh dua-duanya. Pasti butuh berpikir panjang bagaimana untuk membuat stabil keluarga mereka secara ekonomis. Jadi pasangan yang dua-duanya bekerja, jangan pernah lupa menimbulkan masalah apa? Masalah kesempatan bertemu dan ekspresi sayang dengan anak-anak makin berkurang. Dan jangan lupa setelah Anda bekerja 8 jam atau 10 jam, Anda pulang exhausted, lelah. Energi Anda sudah habis. Maka pada saat energi habis, ketemu anak, yang ada adalah apa? Mungkin jengkel. Mungkin pada saat melihat anak ketawa-ketawa, ribut, Anda tidak toleran, Anda marah dengan anak-anak. Padahal anak-anak mau senang menyenangkan ayah mereka. Tetapi karena Anda sudah exhausted, sudah lelah banget, yang lucu itu sudah nggak lucu lagi. Jadi saya teringat sekali, kan kita kalau hari Sabtu itu kan boleh nonton. Hari yang lain kita tidak boleh nonton. Hari Sabtu kita boleh nonton karena apa? Karena besoknya libur hari Minggu. Lalu pada saat Sabtu malam, sore jam 5 kita nonton. Zaman saya kecil itu nontonnya, ingat sekali, Woody Woodpecker. Itu saya senang. Saya dengan 3 adik saya ketawa-ketawa kalau nonton Woody Woodpecker, Mikey Mouse itu ketawa. Suatu saat kita nonton, ayah pulang piket pakai sepatu tentara. Dan kita TV itu kan membelakangi pintu tamu. Ayah membuka pintu tamu, ayah langsung teriak, "Siapa yang nyuruh nonton? Ini jamnya belajar. Ayo belajar." Wah, semua anak itu langsung diam.
Dan ayah meneriaki saya, Eko kamu ini anak pertama bukan memberi contoh, malah nonton. Gitu ya. Lalu adik saya yang nomor 2 berkata, Mas, ngomong mas pada ayah, ini kan hari Sabtu boleh nonton kita. Lalu saya berkata, sudah diem. Nanti kampleng sama ayah, nanti tempeleng. Udah diem, belajar. Lalu akhirnya kita belajar. Lalu ayah setelah marah-marah mematikan televisi, dia masuk ke kamar, ketemu ibu. Lalu saya masih dengar apa kata-kata mereka. Ibu berkata, Pak, kenapa marah? Itu anak-anak bukannya belajar malah nonton. Ini kan sore jamnya belajar. Lalu ibu berkata, Pak, ini kan hari Sabtu. Mereka kan boleh nonton kalau hari Sabtu. Lalu bapak berkata, lupa. Sudahlah, sudah terlanjur marah saya. Gitu ya. Lihat. Gitu ya. Jadi apa yang saya mau katakan, pada saat Anda bekerja, begitu lelah, hati-hati. And tank. Kalau istilah marriage encounter tuh emotional tanknya. Jadi tangki cintanya sedang kosong. Jadi kalau tangki cintanya sedang kosong, maka toleransinya kepada orang lain akan kecil sekali. Dia akan menjadi mudah emosional, mudah meletup-letup. Karena apa? Tekanan di dalam pekerjaan. Maka itu pun menjadi masalah bagi relasi antara orang tua dan anak. Nah sekarang bagaimana kita menghadapi anak di zaman sekarang beda dengan zaman dulu kita kecil. Zaman kita kecil ayah saya itu kalau teriak, Eko belajar, saya langsung belajar. Nggak neko-neko. Ayah melotot langsung lari saya. Ya. Tetapi anak sekarang dipelototin, mereka akan melotot lebih besar lagi matanya. Jadi berbeda cara berkomunikasi. Maka di dalam ilmu pendidikan anak, dikenal anak-anak itu adalah generasi Y, generasi Z, generasi Alpha. Sekarang itu generasi Alpha, di atas 2010 itu. Dan anak-anak yang kita hadapi umumnya adalah anak-anak di generasi Z. Apa itu anak-anak generasi Z? iGen atau generasi net, generasi internet. Generasi Z ini adalah generasi yang banyak berkomunikasi di dunia maya. Jadi mereka itu sangat mahir sekali dengan teknologi. Mereka sangat tergila-gila dengan teknologi. Mereka tahu sekali, ingat zaman dahulu Pentium gitu ya. Sekarang sudah tidak pakai lagi Pentium, sekarang udah atom semuanya, macam-macam. Dan anak di dunia internet, di dunia maya, dia bisa mengakses kemanapun. Jadi di sini akhirnya kalau anak tidak diajak komunikasi, tidak diajak untuk bersama-sama berbicara, anak bisa mengeksplor apapun tanpa ketahuan orang tuanya. Dan mereka tidak mengerti apa-apa. Jangan lupa bahwa anak-anak itu senang berkomunikasi. Betul, senang. Tetapi ekspresi mereka adalah lewat medsos. Mereka jengkel dengan mamanya, mereka tulis di Twitter atau di Facebook, mama gue edan, kejam banget. Gitu ya. Lalu teman-temannya komentar, ada apa sih lu dengan mama lu? Biasa, mama gue cerewet. Lalu dibalasin, nggak apa-apa, mama gue juga sangat cerewet. Ya sudah, mari kita ratapi anak-anak yang teraniaya oleh mamanya. Jadi itu komunikasi mereka lewat media sosial. Dan anak-anak generasi ini sudah tidak butuh lagi diajari oleh orang tuanya. Mereka ingin tahu apa-apa, langsung searching di Google, udah dapat semuanya. Dan generasi ini senang melakukan aktivitas dalam waktu bersamaan. Itu yang dikenal dengan multitasking. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa mengenal anak Anda sedang belajar, tapi ditutup pakai handphone, lalu sambil makan. Wah, sambil makan kan dibaca. Gitu ya. Setengah jam bacanya ya halaman itu aja, terus nggak pindah-pindah. Gitu ya. Tapi itulah cara belajar mereka. Jadi anak-anak di dunia Gen Z itu selalu melakukan pekerjaan sambil melakukan hal yang lain.
Nggak fokus satu, belajar. Nggak bisa. Dia belajar bisa sambil nyanyi, dia belajar bisa sambil mainan, dia belajar bisa sambil nonton televisi. Itu yang dilakukan di anak-anak Gen seperti itu. Lalu anak Gen Z itu cenderung kurang berkomunikasi secara verbal. Sering egosentris, individualis, serba instan, tidak sabaran. Maka seringkali tidak menghargai proses, inginnya cepat. Jadi kalau maunya sekarang, ya sekarang juga harus ada. Itu. Maka nanti kita akan melihat bagaimana di dalam dunia pendidikan itu gereja memberikan aspek, menekankan aspek yang perlu ditekankan, yaitu apa? Bersabar dengan proses dan progres. Ya, anak itu tidak mau, anak itu langsung maunya ya gitu ya. Kalau dia belajar itu, gua udah pokoknya kalau selesai langsung kaya, langsung kerja, langsung kaya, titik. Maka saya suka sedih sekali, maaf tanpa ada keinginan untuk menyindir, tidak gitu ya. Ada orang tua yang maaf ya karena modalnya cukup banyak, anak lulus lalu diberi modal, usaha. Namanya anak itu kalau usaha pertama kan seneng banget, langsung buka, beli segala-galanya dibeli. Tapi tak berapa kemudian nggak tahan, udah lepasin, bubar, pindah ke usaha lain. Kenapa? Karena mereka ingin sekali usaha langsung meraup keuntungan yang banyak. Mereka tidak tahan dengan sedikit demi sedikit. Nah, kurang terasah generasi Z ini. Dan generasi Z kurang pandai dalam bersosialisasi. Kenapa? Karena hidup mereka berhadapan dengan net tadi, network, internet. Maka orang-orang seperti ini kurang empati. Kurang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Maka Gen Z ini adalah orang-orang yang tidak mudah untuk membagikan perasaan mereka. Tidak aneh kalau misalnya ibu bapak bertanya, "Nah, apa perasaanmu?" Jawabannya adalah apa? Biasa-biasa aja. Atau ditanya, "Apa perasaanmu?" Sama dengan kemarin. Susah. Nah, jadi nggak bisa kita langsung ngambil ke anak-anak, nonjok ke perasaannya. Nggak bisa. Jadi nanti kita akan melihat sedikit demi sedikit bagaimana attach dengan anak-anak itu. Nah, sekarang mari kita lihat bahwa di dalam pedoman pastoral, gereja memberikan hal yang cukup menarik di dalam pendidikan. Bahwa tujuan pendidikan adalah pembinaan pribadi manusia menuju kedewasaan. Jadi kita itu dalam mendidik anak, ingat, jangan sampai anak itu selalu tergantung pada orang tuanya. Dalam dunia pendidikan itu ada tahap. Dikenal waktu anak kecil, anak itu dependent. Tergantung pada mama papanya. Betul. Sedikit-sedikit ma, sedikit-sedikit pa. Itu, dependent. Lama-lama anak harus menjadi seseorang yang independen, mandiri, bertanggung jawab. Maka pada saat anak sampai pada independen, tolong orang tua jangan sampai kalau anak salah langsung dilindungi, ditutupin supaya nggak menanggung akibat kesalahannya. Salah itu. Seperti beberapa orang tua di Indonesia. Ini yang saya ketahui di Indonesia. Saya sangat tidak setuju. Anaknya tidak naik kelas, lalu dipindahkan ke sekolah lain supaya naik kelas. Rasanya ini tidak pernah mendidik anak itu. Jadi kalau anak itu fail, gagal, biarkan dia mengulang. Biarkan. Jangan orang tua campur tangan. Jadi kalau anak fail lalu orang tua campur tangan lalu akhirnya dia berhasil,
Dia kan seenaknya, ada mama kok, ada orang tua kok. Dependent lagi, bukan independen. Seorang anak independen adalah seorang anak yang berani menanggung resiko. Maaf, salah satunya, kenapa anak sekarang susah sekali menentukan pasangan hidup? Kenapa anak sekarang takut menikah? Karena mereka takut menanggung resiko. Jadi mereka suka berpikir, pastor, kalau dengan ini nanti jangan-jangan dia nanti keluar jeleknya. Nanti keluarganya ini tuh. Jadi lihat sebelum dihadapi, sudah terlalu banyak pikiran yang menghantui mereka. Sehingga mereka tidak pernah mau berani mengambil resiko. Gitu ya. Kenapa sampai terjadi? Karena di dalam pendidikan, dia tidak pernah diajari untuk menjadi manusia yang independen. Nah, maka aspek-aspek pendidikan di dalam gereja mengatakan pendidikan itu bukan semata-mata hanya intelektual, saudara-saudara. Anak itu harus diajak fisiknya. Betul. Anak harus lari, anak harus gerak, anak harus loncat. Betul, secara fisiknya benar. Dia harus moral. Apa itu moral? Dia tahu mana yang benar dan salah, mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang baik dan tidak baik. Jadi anak ini dengan moral dia akan tahu ada orang atau tidak ada orang, saya tidak akan pernah melakukan kejahatan. Ini moralitas. Mentalitas ini adalah berhubungan dengan karakter anak yang tidak mudah putus asa. Yang tidak mudah sedikit-sedikit, nggak bisa, udah selesai, udahlah kabur. Banyak sekali anak-anak yang mudah quit melarikan diri. Bosan tinggalin. Ya, itu mentalitas anak-anak. Nggak tahan. Dan ini hanya bisa dibentuk supaya anak tetap bertanggung jawab. Jadi mentalitas itu dibentuk dalam keseharian. Bagaimana mereka setiap hari harus membereskan spray mereka. Mereka harus merapikan kamar mereka. Ini tanggung jawab, ini mentalitas. Kita pun jangan pernah lupa kita orang Indonesia, kita punya kultur Indonesia. Bahwa kultur Indonesia itu ada respect, ada rasa hormat, ada rasa empati, ada rasa gotong royong. Jadi kultur-kultur ini pun, walaupun anak dididik di Amerika, tidak otomatis kultur Indonesia hilang. Dan kultur itu bukan masalah makanan Indonesia. Kita masih kok makan tempe bacem kok, Romo. Bukan itu kultur itu, gitu ya. Bukan masalah tempe bacem. Kultur itu adalah bahwa kita itu punya nilai budaya tinggi. Saling menolong, empati, gitu, toleransi. Kita menjaga perasaan orang lain. Kan kalau Amerika sih, sejauh saya tahu ya, sewaktu saya di Filipina, sekolah dengan orang Amerika juga, pokoknya gua bener kok ngomong ini, gua hajar aja straight, gitu, brak, gua bener kok, gitu ya. Tapi di Indonesia kan ada rasa hormat, ada rasa sayang, bukan rasa merusak. Bukan rasa merusak relasi, tapi justru menghormati relasi. Dan yang terakhir, tadi religiositas. Ini nanti di belakang akan saya paparkan. Apa itu religiositas? Nah, keperhatian gereja sekarang tentang pendidikan anak. Bahwa pendidikan anak itu terlalu menekankan intelektual. Jadi yang penting anak itu pinter. Harus ranking. Dulu mama kamu itu lulusan Harvard. Tahu nggak? Harvard. Di Harvard juga ranking gitu ya. Jadi kalau anak dituntut seperti ini, apa yang akan terjadi? Anak betul-betul menjadi pintar, tetapi apakah mentalnya baik atau tidak? Karena banyak sekali saya ketemu dengan anak-anak pintar,
tapi mentalitasnya maaf ya menyedihkan. Saya kebetulan di sini kan di Helena ada Lipo, tuh di Lipo kan ada banyak sekali anak-anak yang sekolah di Amerika. Lalu mereka pulang sekarang ketemu dengan orang tuanya. Kalau ngobrol ya mereka bahasa Inggris gitu ya. Saya mencoba mendengar antara mereka. Tapi kalau mereka memandang orang yang tidak keluaran dari Amerika itu seperti memandang orang yang ada di bawah gue gitu ya. Gue Amerika, gue lulusan Amerika, lu apaan sih? Itu lihat gitu ya. Ini masalahnya mungkin intelektualitas mereka tinggi, it's okay gitu ya, that's right. Tetapi bukan berarti you can put down the other people. No. Gitu ya. Jadi tetap solidaritas, nilai kemanusiaan pun harus ditekankan di dalam pendidikan. Maka pendidikan humaniora, kalau dikenal dengan pendidikan religiositas, itu beda dengan agama. Jadi kalau agama itu lembaga kebaktian. Ada aspek yuridisnya, ada peraturannya. Jadi Bapa kami itu ya doanya ya aturannya kayak gitu. Itu agama. Jadi Bapa kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu dan seterusnya. Syahadat itu ya harus seperti itu mengucapkannya. Enggak boleh dibalik-balik. Itu agama. Sedangkan religiositas itu adalah aspek dalam lubuk hati. Getaran nurani. Sikap personal, intimitas dengan Allah. Dengan pribadi yang lebih luhur. Jadi di dalam agama itu terlalu banyak formalitasnya. Sedangkan dalam religiositas itu ada kehangatannya, ada cintanya. Maka hati-hati, banyak orang Katolik yang beragama baik, tetapi tidak religius. Artinya apa? Wah, itu tadi. Habis ini langsung misa online lagi. Habis misa online masih adorasi online lagi. Habis adorasi online masih rosario online lagi. Dan gue aja butuh tidur. Tapi orang Amerika itu doa terus. Ini lihat formalitas. Ini agama. Pertanyaannya, apakah Anda dengan mengikuti segala hal yang online ini, mengikuti kegiatan gereja, apakah Anda semakin mempunyai kasih atau tidak? Apakah Anda semakin bisa mengampuni atau tidak? Nah, itu religiositas. Apakah Anda semakin menjadi orang yang penuh syukur atau tidak? Jadi kan menjadi sebuah pertentangan yang aneh. Ke gereja rajin, persekutuan rajin, ikut misa online rajin, ngomongin orang lain juga makin rajin. Nah, ini kan bertentangan. Jadi religiositas itu adalah panggilan hati nurani untuk digerakkan oleh Tuhan. Maka di dalam religiositas yang lebih penting adalah gerakan roh di dalam hati dia, di dalam batin dia. Yang akhirnya bagaimana menciptakan religiositas di dalam pendidikan anak. Jadi kalau kita berbicara bagaimana kita menciptakan religiositas di dalam pendidikan anak. Jadi religiositas itu lebih nampak dalam suasana keikhlasan, rasa hormat, orang terhanyut dan digerakkan oleh cinta Allah. Saya ingat sekali, saya stop lagi sharing. Saya ingat sekali, suatu saat saya pergi ke Bromo, 2 mobil. Mobil orang tua dan mobil anak-anak. Saya senang setir. Saya bawa anak-anak. Saya setirin.
Kita dari Malang menuju ke Bromo. Mobil dan orang tua sudah cepat duluan. Saya di belakang. Dan waktu kita lewat hutan jati, sore, saya melihat cahaya. Itu bagus sekali. Dan tiba-tiba cukup banyak kupu-kupu berterbangan. Saya di jalan melihat lewat kaca spion, anak-anak sedang tidur. Lalu karena saya tanpa melihat anak-anak, saya sadar bahwa anak-anak sedang tidur, saya tepikan dulu mobil, saya keluar. Saya tetap nyalakan karena mereka butuh AC. Saya keluar, saya melihat cahaya temaram itu dengan kupu-kupu. Saya diam. Entah berapa lama saya diam. Saya diam. Pada saat saya membalik, saya kaget. Di belakang, anak-anak pun sudah keluar dan melongo semuanya. Dan mereka berkata apa? Wow, indah banget ya Pastor. Bagus. Ini ciptaan Tuhan ya Pastor. Itu religiositas. Jadi dengan alam, anak bertemu dengan Allah. Tanpa saya mengajar apapun. Saya nggak ngajarin anak ini matahari itu ya, karena Tuhan yang menciptakan. Tidak, anak mengagumi. Anak tersentuh. Dan anak berkata, wow, how wonderful God is. Ini religiositas. Jadi religiositas itu adalah panggilan batin. Sehingga bagaimana panggilan batin ini bisa ditanggapi oleh anak kalau anak terbiasa di dalam hidup religiositas mereka. Nah, sekarang mari kita melihat bagaimana pendidikan religiositas anak itu bisa ditumbuhkan. Pertama, anak itu sejak kecil harus merasa dihargai, dihormati. Jadi menghargai anak itu caranya bagaimana? Tolong, kalau anak berhasil melakukan sesuatu, pujilah, pujilah. Jadi jangan melakukan sesuatu lalu anak berhasil, Allah kayak gitu aja senang, biasa aja kali. Kalau anak sejak kecil tidak mendapat pengakuan, maka self-esteem-nya pun, rasa percaya dirinya pun akan hilang. Banyak anak-anak yang seringkali di depan bapaknya tidak pernah merasa percaya diri. Saya sama. Saya di depan bapak saya itu selalu merasa tidak pernah percaya diri. Sampai ada satu saat di mana saya setelah jadi pastor, kalau ada bapak saya jadi nggak bisa khotbah. Saya sampai berkata, Pak, bisa keluar dulu Pak, saya mau khotbah. Gitu ya. Kan nggak mungkin juga saya ngusir bapak saya di dalam perayaan Ekaristi. Tapi mengapa itu sampai terjadi? Karena saya tahu sosok ini tidak pernah bisa saya puaskan. Sosok ini tidak pernah bisa memuji, memberikan hal positif pada saya. Jadi anak merasa dihargai dan penghargaan pertama dan utama yang sangat berarti bagi anak adalah dari siapa? Orang tua. Orang tua. Maka kalau orang tua berkata, wow, aku bangga banget, aku bahagia, hebat kamu nak. Itu. Anak itu merasa, oh my goodness. Orang yang sangat berarti dalam hidup saya saja sudah mengakui. Dan itu sebetulnya sudah cukup bagi mereka untuk bertumbuh dan berkembang. Dihargai. Diakui. Yang kedua, ingat, sosok orang tua itu adalah sosok Allah dalam hidup anak-anak. Maka orang tua dalam hidup religiositas harus bisa mencari mutiara dalam diri setiap anak. Maka Bapak Ibu jangan pernah membandingkan anak-anak Anda. Ini sangat menyakitkan. Tuh lihat koko kamu, tuh lihat cici kamu. Apalagi kan kalau anak pertamanya perempuan, anak keduanya laki-laki. Perempuan kan lebih bertanggung jawab gitu. Umumnya saya tidak selalu mengatakan selalu tidak.
umumnya lebih bertanggung jawab, umumnya lebih care gitu ya. Dan anak laki-laki itu umumnya seenaknya, slordeh lah kalau dalam bahasa Belanda gitu. Seenaknya sendiri. Lalu dibandingkan, tuh lihat cici kamu sekolah itu rajin banget, ranking terus. Kamu itu ya ampun kayak papa kamu, udah jelek, bandel lagi. Dan anaknya ngomong, lah kenapa mama milih papa gitu ya. Lihat. Jadi kalau orang tua sampai membandingkan itu, Anda pertama-tama sudah menanamkan luka pada diri anak. Jadi anak itu bisa berkembang kalau kita tahu ada mutiara, ada hal yang baik. Saya ingat seorang psikolog pernah berkata, jangan pernah berpikir bahwa anak itu harus selalu perfect, nilai 10 di semua mata pelajaran. That is impossible. Impossible. It's okay bahwa anak Anda gagal. Enggak apa-apa. Tapi anak Anda harus tahu bahwa dia punya mutiara. Mutiara. Contoh. Saya itu diberitahu oleh ayah sejak kecil, kok kamu itu tidak bisa matematika, kamu itu bodoh, kamu itu nggak bisa seperti adik kamu, dia itu pinter banget matematika. Saya merasa bapak saya itu yang ngomong, sehingga saya merasa itu tidak berarti saya itu hidup. Tapi rupanya saya itu diciptakan oleh Allah memang bukan dengan kepintaran matematika. Tidak. Saya pintar hal yang lain. Saya pintar sekali membuat orang lain menjadi jatuh hati pada saya. Jadi Bapak Ibu, walaupun matematika saya jelek, ya ulangannya jelek terus, tapi di rapot saya tidak pernah merah matematika. Minimal 6. 6 itu adalah haleluya bagi saya matematika. Kenapa saya bisa 6 padahal ulangan tiap hari 45. Saya pintar. Kalau bapak gurunya datang bawa bukunya banyak, saya bawain, Pak, saya bawain, Pak. Oh ya kok gitu ya. Lalu waktu menjelaskan kapurnya habis, saya langsung angkat tangan. Pak, kapurnya habis, saya ambil ya di kantor. Ya kok, ambilkan. Gitu ya. Lalu pada saat Bapak itu pergi bawa buku-buku, saya katakan, Pak, saya bawain bukunya. Oh ya kok, bawa. Makasih ya kok ya. Ya. Gitu ya. Masa Bapak itu tega ngasih saya di rapot 4 matematika? Nggak mungkin. Dia puhau ise sama saya. Toh. Gue sudah baikin. Itu kepandaian saya. Kasih kebaikan. Lu nggak akan tega nyakitin gue. Itu mutiara saya. Gitu ya. Maka dari itu, pada saat orang bisa melihat mutiara dalam hidupnya, maka dia hidupnya akan berkembang. Nah, anak Anda itu berkembang atau tidak, tergantung apakah orang tuanya bisa melihat mutiara atau tidak dalam diri anaknya. Yang ketiga, anak-anak harus belajar bertanggung jawab atas hal sehari-hari. Bertanggung jawab. Jadi ini yang membuat mereka bisa independen tadi. Jadi jangan setiap saat kalau ada apa-apa kita ambil alih. No, biarin. Biarin anak Anda nangis, sudah biarin. Kalau di sekolah pun, misalnya anak Anda dimarahin oleh gurunya dan Anda tahu bahwa memang dia salah, ya sudah. Biar dia menanggung. Gitu. Orang tua sekarang itu kan menyedihkan sekali, anaknya dimarahin gurunya, lalu lapor pada orang tuanya datang membawa pengacara. Rasanya ini tidak pernah membentuk anak Anda untuk menjadi independen. Ini hanya membentuk anak Anda menjadi dependen, tergantung pada fasilitas. Maka saya sangat prihatin sekali. Seorang anak mau menikah, lalu ngomong pada orang tuanya,
Mah, Pak, aku mau nikah. Mama, Papa mau ngasih apa? Apa nggak sinting ya? Anak sampai seperti ini bukan karena anak tidak tahu diri, maaf. Tetapi karena anak tidak berhasil dididik untuk menjadi independen. Untuk menjadi dewasa. Untuk menjadi bertanggung jawab. Lu yang mau kawin, lu yang harus mikir segala-galanya. Papa mama itu cuma nambahin doang. Nah, itu. Jadi tanggung jawab ini pun akhirnya membuat anak tidak tergantung pada fasilitas dan kekayaan orang tuanya. Ini, mereka bisa tumbuh sendiri. Dan seimbangkan antara karya dan doa. Tetap kekuatan di dalam hidup berkeluarga adalah keluarga yang berdoa bersama-sama. Nggak bisa sendiri-sendiri. Saya selalu mempunyai kenangan indah bahwa saya dididik dari keluarga yang berdoa bersama-sama. Dan dalam doa bersama, saya masih ingat di situ ada rasa di mana kami saling mendoakan. Kami saling mendukung dalam doa. Bahwa di dalam doa itu kami diajari untuk anak-anak mendoakan orang tua. Orang tua mendoakan anak. Saya mendoakan adik saya dan adik saya mendoakan saya. Itu kepedulian dalam keluarga. Dibiasakan. Dibiasakan untuk doa bersama. Dan akhirnya saya mau mengatakan apa? Dasar pendidikan yang paling utama adalah dialog. Dialog. Di dalam pendidikan itu bukan monolog. Monolog itu artinya orang tua yang ngomong sendiri. Dialog, ditanya, bertanya. Di dalam dialog itu saya peduli dengan apa yang anak saya rasakan. Dengan apa yang dialami. Jadi anak tahu kalau ngomong dengan orang tuanya nggak selalu dinasehatin. Nggak. Anak akan senang kalau orang tuanya itu bisa diajak ngobrol, bisa diajak ngobrol. Jadi kan kalau anak-anak SMP itu saya tanya, nak, kalau siapa yang banyak bisa ngobrol dengan orang tua? Enggak. Kenapa? Dengan mama mama payah nggak level. Kenapa nggak level? Kalau kita ngomong selalu disalahin. Mama juga payah, Pastor. Kalau marah itu selalu merembet. Mama sedang marahin kakak. Kakak dimarahin. Tiba-tiba saya datang. Lalu saya datang dari sekolah. Lalu saya ngomong, halo mama. Lalu mama teriak, ini juga sama. Apa sih? Kok aku juga jadi ikut disalahin gitu ya. Jadi lihat. Jadi kalau kita membuat blog dengan anak-anak, dengan power kita, anak-anak tidak akan bisa dialog dengan orang tuanya. Dan yang menarik di dalam ilmu psikologi, jangan membalik. Biasanya direction-nya 90% dalam pendidikan, 90% itu saya nunjukin, ini harus. 10% kita punya bonding dengan anak-anak. Tidak bisa. Dalam dunia pendidikan terbaru mengatakan 90% orang tua dengan anak harus punya bonding yang baik. Ikatan batin. 90%. Baru 10% direction. Jadi kalau 90% direction-nya, anak tidak akan pernah mau mendengar. Karena anak merasa tidak dimengerti. Anak tidak merasa didengarkan oleh orang tuanya. Maka saudaraku, sekali lagi, di dalam pendidikan, kita harus belajar untuk terakhir melibatkan Allah. Jadi saya masih ingat sekali kalau anak Anda masih kecil, Anda memakai tangan Anda untuk memeluk, mendekat, menyayangi. Tetapi setelah anak Anda besar, Anda harus memakai tangan Anda untuk mengatup
dan mendoakan anak-anak Anda. Jadi kalau Anda sudah mempunyai anak yang sudah berkeluarga, jangan Anda pakai pikiran Anda untuk takut, untuk gelisah. Anda sudah harus menjadi orang tua yang bijaksana. Orang tua yang bijaksana adalah orang tua yang selalu melibatkan Allah bagi hidup keluarga anak-anaknya. Jadi saya menganjurkan para ibu yang sudah senior di tempat ini, para bapak yang sudah punya anak-anak berkeluarga, bahkan sudah punya cucu, pakailah waktu-waktu Anda untuk mendoakan anak cucu mereka. Saya yakin doa yang mengalir dari cinta tiada akan pernah sia-sia bagi anak Anda. Saya masih ingat apa yang dinyanyikan oleh Nikita dalam lagunya. Anda boleh ikut nyanyi bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih. Shalom. Silakan Ibu Ho. Terima kasih Romo, terima kasih banyak. Kita banyak belajar pagi ini kalau kita seringkali salah dan banyak kali kita salah. Jadi sepanjang Romo cerita, saya juga ingat gitu ya apa yang Papa Mama lakukan terhadap saya dan adik-adik gitu ya, dan banyak dari mereka yang tidak mendidik dari kecil kalau kita tuh harus mandiri. Mereka tuh mau orang tua berbahagia sekali kalau anaknya depend sama mereka. Dan itu memang amat sangat salah, Mo. Dan terima kasih untuk mengingatkan. Dan terima kasih udah banyak juga pertanyaan yang masuk di sini. Saya ada pertanyaan. Kita tahu bahwa di Amerika adalah negara bebas. Bagaimana kita sebagai orang tua menyikapi apabila anak-anak kita melakukan hidup bersama dengan pasangannya, Mo? Apakah ini bertentangan dengan ajaran agama? Itu dulu, Mo. Terima kasih. Jadi jangan di Amerika saja ya. Jangan di Amerika saja. Di Indonesia juga saya sudah prihatin dengan seks bebas. Jadi kita harus mengerti bahwa sekarang itu seks terlalu diumbar, terlalu dibesar-besarkan. Jadi seolah-olah seks itu segala-galanya. Dan hidup keluarga itu akan bahagia kalau ada seks. Padahal ya tidak juga ya. Saya tahu juga Anda juga sama tuh kalau diajak oleh pasangannya, sudah capek gitu ya. Kalau suaminya berkata, ayo ma, udah, enggak, gitu.
Tapi kan suami ini kan tidak pernah putus asa. Ayo ma, ayo ma. Dan akhirnya istri tidak bisa berbuat apa-apa. Ya sudah, cepat, sudah sana. Ya, akhirnya apa yang terjadi, hubungan seksualitas bukan lagi menjadi sesuatu hubungan kasih, tetapi semata-mata hanya kewajiban. Nah, sekarang bagaimana dengan anak muda yang terimbas akhirnya karena pornografi yang terlalu dibebaskan juga sih, itu salah satu efeknya. Seperti kemarin saya menghadapi pasangan belum menikah, sedang kanoni. Lalu dalam kanoni saya juga sudah mendapat catatan sebetulnya, tetapi laki-lakinya itu datang kepada saya, Romo, orang-orang itu kan yang setelah menikah itu menunggu anak begitu lama tidak dapat sampai menikah bertahun-tahun nggak dapat anak. Saya ini Romo belum menikah saja istri saya sudah hamil, Romo. Kan Tuhan begitu memberkati saya ya Romo. Kurang ajar sekali ini orang. Jadi mereka berpikir bahwa hubungan seksualitas lalu hamil itu adalah karunia Tuhan. Ini adalah Tuhan menyetujui hubungan saya. Ngawur, nggak benar. Nah, di sini pentingnya apa? Pentingnya anak dididik. Selalu diingatkan. Nggak bisa terima. Jadi hukum gereja tidak hanya berlaku di Indonesia saja, tetapi ya seluruh dunia pun sama. Bahwa hubungan seksualitas yang benar, sah, hanya boleh dilakukan di dalam hidup perkawinan dengan pasangannya. Jadi seksualitas itu pertama-tama bukan kenikmatan yang dicari. Kenikmatan itu adalah nilai tambah dari seksualitas. Jadi seksualitas kalau baca dalam kitab Kejadian itu adalah pemenuhan perintah Allah, berkembang biaklah. Maka berkembang biak itu kan hanya dimungkinkan melalui hubungan seksualitas. Nah, bayangkan kalau seluruh hubungan seksualitas itu sakit, menderita, pasti orang tidak mau berkembang, loh. Pasti orang tidak akan berkembang biak. Maka buah dari hubungan seksualitas itu ada kenikmatan, ya. Tetapi kenikmatan bukan tujuan utama dan pertamanya. Jadi sekali lagi, siapapun selama dia masih di koridor di dalam gereja Katolik, anak kita tetap harus diingatkan. Anak kita tetap harus menjaga diri. Saya kalau retret dengan anak-anak SMA, saya selalu ngewanti-wanti terutama kepada perempuan. Saya selalu ngomong, perempuan, kamu jangan pernah lupa apa kata-kata Romo. Kalau kamu pernah berhubungan seksual sekali saja dengan pria, maka harga dirimu akan turun. Kau nanti akan menikah dengan siapapun yang mau dengan kamu. Jadi bukan kesungguhan hati. Karena apa? Karena hubungan seksualitas itu membuat hidup kamu, diri kamu merasa rendah. Maka di situ pentingnya dialog dengan anak-anak. Di situ pentingnya pada saat anak-anak ketahuan membuka situs porno, ya bicara, ya dialog. Supaya anak mengerti bahwa di dalam film porno itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi antara mama papa kamu. Nggak kayak gitu, nggak. Jadi ini mungkin terjadi seks bebas itu karena terlalu memuja-muja kenikmatan. Dan memang anak-anak muda sekarang sejak dulu juga saya waktu di rumah retret, mereka selalu tanyanya, Romo kalau kita saling mencintai, kalau saling mau apakah dosa? Mengapa tidak boleh? Itu. Jadi seolah-olah kalau mau, bebas, ada kemauan, ada kebebasan, itu berarti ada kebolehan. Ya, anak sudah tidak mendengar lagi hati nuraninya. Itu tadi, religiositasnya, rasa takut, hormat kepada Tuhan sudah tidak ada. Semoga menjawab itu.
Baik, Romo. Pertanyaan berikutnya. Banyak anak-anak zaman sekarang sudah tidak mengenal rasa hormat kepada orang tua. Istilahnya lu gue. Apalagi dengan kita hidup di sini. Jadi banyak anak-anak yang suka talkback suka ngelawan orang tua. Nah, itu apa yang harus kita lakukan sebagai anak sebagai orang tua kalau menghadapi anak seperti itu. Terima kasih, Mo. Ya. Jadi tadi saya katakan 90% dan 10% itu penting. 90% itu bukan direction. Maka kalau 90% dia direction, anak akan melawan. Kalau Anda hanya bisa nyuruh-nyuruh dan ngomong ini harus itu, anak akan melawan. 90% itu harus bounding. Harus ada ikatan. Harus ada rasa sayang. Saya teringat ada seorang anak yang tidak punya hubungan baik dengan papahnya. Tapi dia sangat baik dengan mamanya. Jadi kalau papanya nyuruh apapun, selalu membuat pemberontakan dalam hati anak ini. Anak ini selalu nggak suka. Padahal cuma suruh ngambilin botol bir. Itu pun bisa rame. Gitu. Kenapa? Karena ikatan batin dia dengan papanya nggak deket, jauh. Dia nggak suka dengan papanya. Tapi mamanya ngomong hal yang sulit saja, suruh ke gereja saja, dia taat kalau mamanya yang ngomong. Kenapa? Karena mamanya sangat sayang dengan dia. Dia tahu itu. Mamanya sangat berkorban untuk dia. Dia tahu itu. Jadi pada saat anak ini merasa dikasihi, anak ini merasa nyaman, anak ini merasa tentram dengan orang itu, maka hal-hal yang diminta, yang disuruhkan, dia akan lakukan. Dan yang jadi tadi, yang penting adalah bounding dulu 90%, baru direction itu 10%. Dan yang kedua adalah tadi dialog, bertanya. Kalau sampai anak melawan gitu ya, udah melawan, kenapa? Memang kenapa? Ada apa? Gitu ya. Jadi kan gas jangan dilawan dengan gas gitu. Gas harus dilawan dengan rem. Api jangan dengan api harus dengan air. Gitu. Saya juga sama kalau memberi seminar keluarga, suami istri boleh marah, boleh. Suami istri boleh marah, asal marahnya jangan sama-sama, gantian. Gitu. Sama. Jadi pada saat anak-anak juga sedang naik, kita harus turun. Kita terus turun. Kita harus tanya, ada apa? Kenapa? Kok sampai kayak gitu? Jadi anak dimengerti dulu. Jadi memang dunia sekarang itu kan dunia dulu sih anak yang harus banyak mengalah pada orang tua ya. Harus mengerti itu ya toh. Kalau zaman dulu kan banyak anak yang harus mengalah pada orang tua. Zaman sekarang udah tidak. Banyak orang tua yang harus banyak ngalah kepada anak-anaknya. Demi apa? Demi sebuah dialog ya. Demi sebuah dialog kata saya. Bukan demi mengalah, itu bukan demi sebuah kebenaran lalu menjadi kalah, tidak, tapi demi sebuah dialog dengan anak. Terima kasih. Baik, Mo. Berikutnya, bagaimana kalau anak kita pindah keyakinan ke gereja tetangga, Mo? Ini banyak kejadian nih di sini yang waktu pas anak-anak datang ke Amerika, mereka masih kecil-kecil, kita masih bisa ngomong sama mereka, masih bisa ajak mereka ke gereja. Waktu pas mereka udah besar, mereka ikut-ikutan teman, terus pindah ke gereja tetangga karena buat mereka lebih fun. Gimana, Mo? Ya, saya masih ingat ada seorang anak, saya kenal dengan keluarganya baik sekali. Gitu ya. Lalu anaknya ini suatu saat saya telepon. Pas saya telepon, dia jawab, kamu sedang di mana? Di gereja Kristen, Romo. Ada dia Katolik, anak Katolik. Lo ngapain ke gereja Kristen? Pacar saya Kristen, Romo. Oh jadi ngikutin pacar. Ya, 2 bulan kemudian dia putus, lalu dengan pacar lain. Saya tanya lagi, ngapain lu? Sedang di gereja Hokim Tong, Romo. Ngapain? Pacar saya Hokim Tong, Romo.
Jadi seringkali anak-anak tuh kalau pindah agama sebetulnya tidak esensial, gitu ya. Sebetulnya pindah agama karena mau teman, cari teman. Ingat bahwa anak-anak itu butuh komunitas. Maka penting sekali bahwa sejak dini kita tuh harus punya komunitas. Anak-anak masukin ke komunitas Bina Iman Anak, lalu masuk Bina Iman Remaja, lalu masuk OMK, lalu masuk Karyawan Katolik. Itu kan usaha dalam gereja supaya apa? Supaya mereka punya komunitas. Karena anak-anak sekarang, maaf sekali, seringkali tidak pernah menemukan feeling homey di rumahnya. Jadi pada saat dia tidak pernah menemukan feeling at home di rumahnya, maka teman-teman, komunitas berteman itu adalah komunitas yang membuat dia at home banget. Maka kalau sudah at home dengan teman-temannya mau nyemplung ke sumur pun dia akan ke sumur. Ngikutin teman-temannya. Jadi menurut saya, kalau basicnya anak ini punya feeling at home di rumah bersama keluarga, saya kok yakin tidak akan mudah dia hanyut dengan teman-temannya. Dan yang kedua adalah kita harus prihatin apa? Bahwa seringkali anak-anak kita, mungkin kita juga samalah. Kita orang Katolik bertahun-tahun jadi orang Katolik, tapi sama sekali tidak mengenal kekayaan iman Katolik kita. Gitu ya. Padahal di liturgi Katolik kita hebat sekali. Coba sekarang, mungkin Anda kalau pernah mendengarkan di YouTube saya jadi mengerti ya, kenapa kita membuat tanda salib dari atas ke bawah, lalu dari kiri ke kanan. Anak-anak keponakan saya kalau udah buat tanda salib, sama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Gitu ya. Cuma di sini aja terus gitu ya keponakan saya. Gitu ya. Apakah itu salah ya? Nggak tahu, karena dia belum mengerti maknanya. Gitu ya. Jadi tanda salib pun mempunyai makna yang mendalam di dalam gereja Katolik. Apakah dimengerti atau tidak? Gitu ya. Bahwa mengambil air suci pun itu mempunyai makna yang mendalam di dalam gereja Katolik. Memohon berkat, benda rohani, rumah, kendaraan, mohon diberkati. Nah, pada saat anak-anak melihat, diberitahu, "Mah, kenapa kok kendaraan kita kok diberkati ya oleh imam ya? Supaya nggak ada setannya, Mah." Bukan. Gitu ya. Bukan supaya tidak ada setannya, supaya papa kamu tidak kesetanan kalau nyupir. Ya bukan juga gitu ya. Tetapi kita mohon perlindungan dari Allah dengan berkat ini. Gitu ya. Sama gitu. Kenapa Anda memakai salib? Dijelaskan pada anak. Kenapa Anda nyuruh? Jadi anak itu harus dibiasakan dengan simbol-simbol, dijelaskan kepada anak. Maka pada saat anak mengerti, anak makin mengagumi, dan anak makin mencintai iman Katolik. Itu sudah diberitahu oleh Uskup Malang. Uskup Malang pun sudah berkata, saya prihatin bahwa banyak orang meninggalkan gereja Katolik karena mereka tidak tahu apa-apa tentang gereja Katolik. Menyedihkan. Ya, terima kasih. Baik Romo, ada beberapa pertanyaan Mo. Yang pertama adalah kita sekarang ini banyak mendengar banyak skandal-skandal di gereja, Mo. Jadi ada banyak keluarga yang kita tuh udah mendidik anak-anak dengan baik, tapi karena mereka banyak dengar news di sana-sini, banyak skandal di sana-sini, jadi tuh anak-anak udah nggak mau pergi ke gereja lagi, Mo. Nggak mau berjumpa dengan pasturnya lagi, nggak percaya. Jadi mereka hanya mau berdoa bersama di keluarga aja. Gimana cara kita untuk membawa mereka kembali ke gereja, Mo, dengan keadaan seperti ini? Terima kasih, Romo. Ya, betul ya. Menarik bahwa
abuse, bukan hanya seksualitas, kan seksualitas itu kan hal yang lainnya. Sebetulnya abuse pertama adalah abuse power, ya. Abuse power, karena seorang imam punya power, maka dia menggunakan powernya itu secara misuse, gitu ya, secara tidak benar. Mungkin salah satunya adalah lewat seksualitas dan anak-anak yang kena. Betul, menarik sekali, dan akhirnya beberapa anak-anak menjadi seolah-olah trauma. Rasanya kita harus membuat anak makin sadar bahwa gereja itu adalah milik Allah. Dan pemimpin gereja, siapapun dia, adalah manusia yang bergumul dengan kelemahannya. Seorang imam bukan santo. Gitu. Jadi walaupun saya namanya Konstantius, itu yang suci bukan Eko, tapi Santo Konstantiusnya. Bukan Eko. Ekonya ini sedang bergumul untuk menjadi orang baik. Sedang bergumul. Maka dalam pergumulan siapapun kalau tidak dekat dengan Allah pasti akan gagal. Nah, ini didialogkan dengan anak-anak. Jadi kalau anak-anak tidak mau ke gereja karena lihat figur pasturnya yang seperti itu, ya diajak ngobrol. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang kamu nggak ke gereja. Nah, sekarang misalnya pastor itu, saya yakin sih ya, kalau ada sesuatu abuse kayak gitu di mana-mana di Indonesia pun sama, langsung dicabut pasturnya, harus membereskan dirinya sendiri. Nah kan kalau udah ganti imam, anak itu harus diajak kembali, dikembalikan. Jadi bukan kita tutupin, wah itu mah bohong, enggak, benar. Kita harus terbuka bahwa imam itu salah, yes, bahwa imam itu gagal dalam mempertahankan kerendahan hatinya, dalam mempertahankan kesetiaannya. Tuh. Sama, kita juga manusia, kalau tidak dekat dengan Allah, bisa gagal. Nah lihat, jadi pengalaman kejatuhan orang lain bisa menjadi sebuah refleksi iman bagi anak Anda. Jadi disitulah anak Anda imannya makin berkembang. Kalau anak Anda bisa kembali kepada gereja, bisa tetap menghormati gereja, bisa tetap bersekutu dengan gereja. Imannya berkembang. Karena di situ dia tidak lagi mengikuti sang pemimpin, dia mengikuti sang gembala utama, yaitu Yesus sendiri. Terima kasih. Baik, Romo. Ibu, Pertanyaan selanjutnya adalah, seperti dokter ya. Seperti dokter semuanya minta resep, saya ajarin. bener Romo. Romo hari ini jadi dokter kita loh, Mo. Nggak ada yang sharing. Jadi di sini mau problem kita dengan di Amerika dan Kanada adalah ketika negara-negara ini kita legalize untuk LGBT, Mo. Dan gimana cara kita untuk kasih tahu ke anak-anak tentang LGBT itu loh, Mo. Karena mereka tuh diajarkan di sekolah juga dengan bebas. Dan sementara waktu, gimana pandangan gereja dan gimana kita share ke anak-anak itu tentang itu, Mo. Terima kasih, Mo. Ya. Jadi sikap Bapak Paus itu baik sekali. Sikap Bapak Paus sangat jelas sekali. Bapak Paus Fransiskus terutama mengakui bahwa ada orang-orang yang secara psikologis punya kelainan, gitu ya. Dia menyukai sesama jenis. Ya, ada orang-orang yang di dalam batinnya dia tidak menerima lawan jenis. Dia tidak punya kasih. Dia tidak punya rasa sayang kepada lawan jenis. Jadi, Bapak Paus mengatakan, kalau kamu punya tendensi seperti itu, maka kamu harus hidup dalam selibat. Bapak Paus mengatakan seperti itu, menahan diri.
Jadi kalau walaupun punya tendensi seperti itu, jangan mengumbar. Itu kan susahnya bahwa legalisasi LGBT itu karena apa? Mengumbar seksualitas. Jadi seolah-olah gua mau bereksperimen. Saya akhirnya berpikir orang menjadi LGBT itu karena apa? Karena ingin bereksperimen dengan sesama jenis, gimana sih rasanya? Gimana sih nikmatnya? Akhirnya mencari apa? Kenikmatan. Jadi legalizing itu terjadi karena pertama-tama mengutamakan kenikmatan. Akhirnya karena kenikmatan ini diambillah hal yang besar demi hak asasi manusia. Semua orang itu punya hak untuk mengekspresikan dirinya, untuk mengungkapkan. Benar, oke. Tapi kan ungkapan gitu kan harus ada ungkapan yang berkultur, yang bukan natur. Kalau natur itu kan kayak binatang gitu ya. Kalau berkultur kan punya aturannya. Dan aturannya adalah di dalam kitab suci. Sejak awal mula di dalam kitab Kejadian dikatakan Allah menciptakan mereka lelaki dan perempuan. Jadi kalau Allah menciptakan lelaki dan perempuan dan Allah sendiri mempersatukan mereka, jadi gereja sampai kapanpun tidak akan merubah aturan itu. Karena ini aturan Tuhan. Karena itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Allah menciptakan lelaki dan perempuan. Maka anak-anak kita sekali lagi mungkin karena di gembar-gemborkan bahwa LGBT boleh, itu adalah ekspresi, itu adalah sesuatu yang diciptakan. Jadi gitu. Jadi akhirnya seperti diciptakan oleh Allah gitu ya. Itu sudah bawaan dari Allahnya kayak gitu. Kan seringkali dikondisikan, gitu, dikondisikan oleh situasi. Karena situasi memperbolehkan, ya akhirnya orang seolah-olah akhirnya mengekspresikan seenak-enaknya. Nah, di situ anak-anak kita boleh berbicara, boleh ngobrol, bisa berdiskusi gitu ya. Hanya kan diskusinya itu sekali lagi dalam kerangka untuk saling memahami. Dan gereja tidak pernah mendosakan orang yang punya kelainan seksual dalam batinnya. Ya, betul. Di sini, di Jakarta, ada komunitas waria. Ada komunitas waria yang diakui oleh Keuskupan Jakarta. Diwadahi. Dan mereka tetap didampingi oleh seorang imam. Dan imam itu mengajak mereka untuk bagaimana kau mengekspresikan diri kamu sebagai waria, wanita pria, tanpa harus berfokus pada seksualitas saja. Jadi tanpa harus hidup di dalam perkawinan dengan sesama laki-laki. Tidak. Jadi jangan memakai otak kita itu hanya untuk sedikit-sedikit ke seksualitas. Tidak. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah untuk sebuah keindahan. Nah, itu yang mungkin bisa saya utarakan tentang LGBT gitu ya. Baik Romo, ada beberapa pertanyaan lagi. Kalau misalnya dengan keadaan seperti sekarang, Mo, yang begitu marak dengan perceraian, tingkat perceraian begitu tinggi. Sementara waktu, contoh hidup teladan dari orang tua kita baik, keluarga baik-baik, papi mami bahagia, baik-baik, mendidik anak. Tapi anak-anaknya ternyata perkawinannya kandas. Kalau kayak gitu, Mo, apakah itu kesalahan orang tua, Mo, dengan perkawinan anak yang kandas itu, Mo? Terima kasih, Mo. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri
atas kegagalan anak Anda. Gitu ya. Jadi yang gagal itu anak Anda, bukan Anda tidak bisa mendidik. Gitu. Seringkali kan saya juga kasihan gitu pada ibu-ibu yang selalu menangis, Romo, saya punya anak, sudah saya didik jadi seorang Katolik, baik-baik, dia pindah agama. Saya kecewa, saya sedih sekali. Akhirnya ibu ini tidak bisa menikmati kehidupan. Malah mikirin terus anaknya yang tidak jadi Katolik. Rasanya ini bukan sebuah hal yang benar. Gitu ya. Itu tugas ibu menghantar anak sampai anak itu besar. Anak itu setelah besar mau jadi apa? Mereka jalan sendiri. Itu tadi, independen. Mereka sudah tidak perlu, bagus sekali tadi Bu Riana, tidak perlu lagi dependen pada Anda. Tidak perlu. Jadi kalau Anda merasa fail, gagal mendidik anak, berarti Anda membuat anak itu dependen pada Anda. Jadi kalau gagal anak Anda di dalam hidup berumah tangga, coba dahulu, apakah masih dimungkinkan untuk disatukan atau tidak? Kadang-kadang saya juga suka dilaporin kan, saya kan pastor punya telinga gitu, banyak dilaporin juga. Pastor, kalau saya ngomong gini ke mama tuh, mama langsung ngomong, udahlah kamu mau udah nggak tahan, nggak bisa dengan dia, udah cerai aja gitu. Malah orang tuanya yang cerai. Kadang-kadang ada beberapa orang tua yang tidak berhikmat gitu ya, kata-katanya tidak memberikan kedamaian, malah nyuruh-nyuruh membuat anaknya malah kacau gitu. Maka apa yang saya mau katakan, bahwa pada saat anak Anda gagal di dalam hidup perkawinan, Anda harus membantu mereka untuk mendamaikan kembali. Bagaimana kalau bisa rujuk lagi, bersatu lagi? Kalau mereka butuh satu saat untuk berpisah lagi, berpisah dahulu, boleh, tapi bukan pisah selamanya. Di dalam gereja dikenal dengan pisah sementara, betul. Pisah untuk sesaat. Untuk apa? Menata batin mereka. Setelah beres, bisa rujuk kembali, disatukan kembali. Jadi orang tua itu harus membantu anak kembali pada jalur yang benar. Tapi kalau tidak bisa, dan mereka akhirnya jalan sendiri-sendiri, masing-masing, bahkan yang satu sudah menikah lagi, ya sudah. Kalau anak ini membutuhkan kembali sosok orang tuanya, ya silakan diterima kembali sebagai sosok orang tua yang melindungi. Tapi sekali lagi, walaupun dia sudah lepas di dalam gereja Katolik, orang ini tidak punya hak untuk menikah dengan orang lain. Walaupun laki-lakinya sudah nikah dengan wanita manapun. Selama perkawinan pertama sah dan sakramen, perempuan yang ditinggalkan ini pun atau laki-laki yang ditinggalkan oleh pasangan yang menikah lagi tidak bisa menikah kembali sebelum perkawinannya dibereskan oleh gereja. Baik Romo, terima kasih. Terus ada pertanyaan lagi Romo, apakah kalau misalnya orang Katolik menikah dengan orang yang beragama lain atau misalnya Islam atau gereja lain, orang tersebut harus pindah ke agama lain, Romo? Apakah harus pindah ke agama lain? Jadi masalah iman adalah masalah pribadi ya. Jadi apakah dia harus pindah ke agama yang dianut oleh pasangannya? Ya itu kan tergantung saling berbicaranya bagaimana gitu ya. Yang saya sering bertemu sih ya di dalam penyelidikan kanonik, kalau misalnya beda gereja, saya tanya, bagaimana gereja kamu? Umumnya mereka sering berkata, kami akan masuk ke gereja masing-masing. Yang Katolik, gereja Katolik. Yang Kristen, Kristen. Gitu ya. Memang ada tanggung jawab di dalam pihak Katolik untuk mendidik anak-anak,
secara iman Katolik, ada tanggung jawab itu. Tapi kalau yang beda agama umumnya yang saya hadapi di dalam penyelidikan kanonik, yang satu akan mengalah. Jadi entah menjadi Katolik, sedang Katolik, biasanya sih kalau diberkatinya di Katolik, menjadi Katolik itu yang saya hadapin, karena nggak pernah antara Muslim misalnya dengan Katolik, lalu setelah diberkati Katolik, yang Katoliknya mau jadi Muslim, ngapain kamu diberkati Katolik kalau begitu di Muslim saja gitu kalau menjadi Muslim. Umumnya sih kayak gitu yang saya hadapin dalam kasus-kasus perkawinan selama saya menjadi imam. Jadi tidak otomatis pindah, bisa bertahan sendiri-sendiri dengan saling menghargai iman masing-masing. Baik Romo, ya suami saya dan kita juga waktu itu married di gereja Katolik, dan suami saya dulu Buddha, Mo. Jadi Buddha yang aktif berdoa pagi dan sore. Tapi karena dia merasa Tuhan sayang sama dia, Tuhan panggil dia secara pribadi, akibatnya dia sendiri ikut jadi Katolik karena keinginan sendiri. Gitu loh. Jadi ya saya rasa sih semua tergantung dari panggilan hati ya, Mo, dan panggilan Tuhan. Betul. Berikutnya Romo ada pertanyaan. Jadi di gereja di Amerika dan di Indonesia sedikit beda nih, Mo. Jadi kalau gereja di Indonesia mungkin kita lebih kusuk doa, terus udah gitu sosialisasi, setelahnya juga paling ngobrol-ngobrol, udah gitu terus paling mereka pada belanja di kantin atau acara-acara lain. Di Amerika beda, Mo. Kita gereja, habis setelah gereja kita ramah tamahnya di hall, dan biasanya dengan makanan, dengan macam-macam. Dan ramah tamahnya kadang lebih lama daripada misanya, Mo. Dan itu yang menyebabkan jadi anak-anak itu jadi lebih suka datang ke gereja karena suka sosialisasi. Tuh loh, jadi mereka datang ke gereja bukannya cuma sekedar mau ke gereja, misalnya mungkin mereka cuek-cuek, tapi mereka senang dengan sosialisasinya. Nah, apakah anak-anak tersebut sebaiknya dimasukkan ke sekolah Katolik untuk itu, atau gimana enaknya, Mo? Itu Bu, saya tanya. Apakah itu di dalam gereja Katolik yang sering bersosialisasi seperti itu? Ya, di komunitas Indonesia di Amerika rata-rata begitu, Mo. Nah, ya betul. Ya. Jadi bagus, itu yang disebut sebagai agape. Jadi menarik bahwa perjamuan agape itu adalah perjamuan kasih. Itu terjadi dalam perayaan Ekaristi, tapi kan dalam perayaan Ekaristi seringkali ritualisme itu terjadi, ritualnya. Gitu. Bagaimana ritual itu diwujudkan dalam perjamuan kebersamaan sewaktu setelah perayaan Ekaristi. Menarik itu. Ngobrol, bicara, bawa makanan, saling bagi gitu ya. Asal jangan yang bawa makanan dia terus, yang nggak pernah bawa makanan itu kurang ajar namanya gitu ya. Ini memperpecah persaudaraan gitu ya. Tapi bagaimana ini mengikat persaudaraan satu sama lain, ini bagus, silakan, keren banget gitu ya. Jadi kalau orang senang bahwa situasinya menjadi nyaman, ada kerinduan sebagai manusia untuk berkumpul sesama Indonesia, that's good, teruskan. Gitu. Lalu apa hubungannya dengan pendidikan Katolik? Saya kok nggak melihat hubungannya dengan pendidikan Katolik. Karena problemnya adalah anak-anak itu yang ada, mereka tuh hanya suka untuk sosialisasinya aja, Mo. Tuh loh, datang ke gerejanya mungkin mereka nggak suka, mereka hanya suka sosialisasinya aja. Jadi orang tuanya jadi concern, ini anak saya datang ke sini bukannya ke gereja, malah cuma buat ngumpul-ngumpul sesama teman aja. Ya. Gitu loh, Mo. Tapi kan tetap menikmati liturginya, toh? Ya, ada yang menikmati, ada juga yang datang setelah misa. Wah, nah itu. Kalau yang datang setelah misa dididil aja, ditembak aja. Itu harus dididik, ya. Harus dididik bahwa kita pertama kali masuk ke dalam gereja adalah untuk merayakan perjamuan Tuhan.
merayakan iman kita. Dan kita bersatu di sini juga karena iman. Gitu ya. Kalau kamu tidak punya iman, kamu bukan anggota kami. Kamu tidak dipersatukan di dalam perjamuan ini. Gitu ya. Jadi ini yang lebih penting juga dijelaskan kepada anak. Kita merayakan persaudaraan, tetapi sebelum merayakan persaudaraan, kita harus merayakan iman di dalam Ekaristi. Ini perayaan iman. Dan kita tuh menjadi persaudaraan ini terjadi karena iman dulu, toh. Bukan karena bersaudara dulu, bukan. Karena imannya duluan yang membuat kita bersekutu ini. Itu dijelaskan seperti itu. Memang sih itu hanya bisa terjadi jelasnya kalau antara orang-orang muda lagi. Kalau antara orang-orang muda. Jadi kan bagus sekali juga nanti kalau difasilitasi, gimana kita kalau bukan ngobrol chit-chat tanpa jelas, tapi juga dikumpulkan antara anak muda sendiri, orang tua sendiri, mereka ngobrol dengan apa? Dengan gaya mereka, tetapi juga mengupas sesuatu tentang iman mereka. Itu baik juga, gitu ya. Sehingga membuahkan kebaikan persekutuan ini. Good idea, Romo, betul. Bagus ide, bagus banget. Terus Romo ada satu pertanyaan lagi. Saya cuma bilang, mau gimana cara ngomong dengan anak-anak, mau teenager, terutama teenager yang umur 14-17 tahun. Soalnya kalau ngomong dengan lemah lembut, dicuekin. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau nadanya kita kencengin, baru dilirik, mereka udah langsung dengar. Tapi dengarnya cuma dengar begitu aja, tapi udah diteriakin, dia baru dengar. Apakah dialognya harus diteriakin, Mo? Jadi teenager itu kita harus tahu triknya. Jadi saat-saat tertentu anak ini kan jadi seperti anjing yang mau makan itu kan selalu datang mengelus-elus, kibas-kibas buntutnya, ngedeketin ke kita gitu. Berarti dia ingin disayang. Di situ kita bisa ngomong. Jadi dengan anak ini kalau sedang energinya banyak, ingin keluar gitu, dia sedang ingin ketemu temannya, jangan diomongin, nggak didengerin. Jadi pada saat dia sedang sibuk dengan permainannya, jangan diomongin, nggak akan didengarkan. Anak seperti ini nanti pada saat sesuatu butuh dengan kita, ngedeketin kita, ngebaikin kita, orang tuanya, baru diomongin. Saya teringat sekali ibu saya. Saya punya hubungan yang sangat indah dengan ibu saya. Jadi kalau saya sudah salah, dimarahin oleh ayah, dimarahin habis-habisan oleh ayah, sampai dipukul. Ibu saya cuma diem. Ibu diem. Bahkan ikut marah. Dah. Setelah saya nangis, saya diem, saya ngambek gitu ya. Nanti setelah saya reda, ibu saya datang. Dia pegang kepala saya, dia lus-lus, dia diem gitu. Sampai saya lumer. Nggak ngomong apa-apa. Nggak nasehatin, nggak nyala-nyalain saya, enggak. Gitu ya. Ibu hanya mengatakan sesuatu, udah bagus toh, udah baik toh sekarang. Sentuhan itu sudah mengobati saya. Jadi lihat pada saat saya butuh sekali kedekatan, kehangatan, tidak disalahkan, ibu datang menyediakan dengan tangannya, dengan pelukannya, dengan mengelus-ngelus ini saya, bahu saya, itu menjadi sesuatu yang membuat saya reda, membuat saya tidak emosional. Jadi apa artinya? Pada saat saya butuh dan diberi, di situ akan kena. Tapi pada saat anak muda, teenager tidak butuh, diberi, ya akan nggak mendengarkan. Jadi kita harus tahu kuncinya. Dan jangan pernah lupa, Bapak Ibu, setiap anak itu kuncinya beda-beda. Ada anak yang diomongin sekali aja langsung plus ngikutin. Ada anak yang diomongin sampai berkali-kali, sampai bibir Anda doer, sampai gigi Anda rontok pun nggak mau dengerin. Memang kayak gitu orangnya gitu ya. Jadi kita harus tahu key-nya setiap orang itu kan beda-beda. Ada yang tadi keras baru dia dengerin, ada yang dilembekin baru dia dengerin. Itu tadi mutiara setiap anak berbeda. Kita harus mengerti.
kepribadian setiap anak. Tidak sama semuanya. Jangan dipukul rata. Baik, baik Romo, pertanyaan terakhir. Nah, Asik. waktunya udah hampir habis. Pertanyaan terakhir Romo, ada yang nanya. Anak-anak yang lahir di Amerika itu biasa mereka menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarpun kita udah ngajarin bahasa Indonesia di rumah, Mo. Nah, jika kita ada misa di komunitas Indonesia, mereka biasanya nggak mau ikut, karena mereka nggak ngerti bahasanya. Mereka nggak ngerti homili, apa sih yang Romo ngomongin. Dan gimana kita mau sebagai orang tua, apakah kita harus mengalah datang ke misa bahasa Inggris, sehingga mereka bisa merasakan kebersamaan dengan keluarga di sana, ataukah tetap kita ajak mereka ke misa Indonesia? Gimana menurut Romo? Benar ya, kalau untuk kedepannya anak ini harus akan di Amerika dan dia menjadi citizenship Amerika, yang memang konyol kalau mendesak dia harus bisa mengerti banget bahasa Indonesia. Ya enggak dalam tanda petik yang mungkin nggak ada gunanya gitu ya, nggak ada gunanya. Dia tidak punya bonding budaya dengan Indonesia gitu. Dia punya bonding dengan orang tuanya. Ya, tapi kalau nantinya dia mau balik lagi ke Indonesia, mau raising the children di Indonesia, memang ya harus ditolong supaya bisa bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau nantinya dia akan terus di Amerika dan bertumbuh di Amerika, ya mereka harus punya komunitasnya dengan orang-orang Amerika ya. Memang itu yang akhirnya dituju oleh dia, itu rumahnya dia gitu ya. Jadi kita harus mengakui, kita harus berani melepaskan. Jadi yang kita tidak lepaskan adalah pola budaya kita. Pola peduli pada orang tua, pola rendah hati, pola rasa sayang dengan gaya Indonesia yang tidak kita lepaskan. Tapi kalau bahasa lalu dia tidak akan digunakan lagi oleh anak Anda, ya sudah, Anda harus mengalah gitu. Tapi kalau misalnya misinya adalah, nah cobalah misalnya 2 atau 3 bulan sekali kita datang ke komunitas Indonesia, supaya lu nggak lupa bahasa Indonesia, nggak ngerti nanti mama terjemahin, tapi supaya kamu juga masih punya ikatan dengan orang-orang Indonesia. Rasanya alasan itu memang entah masuk akal atau tidak bagi anak Anda gitu. Mungkin kalau anak Anda juga tidak bisa menemukan teman-temannya, dia mengatakan, no friend there gitu. Saya punya friend-nya orang-orang Amerika yang ya disitulah gitu ya. Dia tidak menemukan komunitasnya, dia tidak akan happy, dia tidak akan nyaman di situ. Jadi ya sudah, kita akhirnya selama dia masih bisa merawat imannya secara benar dalam bahasa apapun, ya lebih baik merawat imannya dalam bahasa Inggris dan bersecara benar daripada dia marah-marah masuk ke komunitas Indonesia, nggak ngerti apa-apa. Bagi dia mungkin ngomong Indonesia seperti apa, lebah, gitu ya, dengung, dia nggak ngerti apa-apa gitu. Ya itu membuat menderita bagi anak ini. Anak ini tidak akan pernah berkembang dalam hidup berimannya. Jadi yang paling utama adalah berkembang rasa religiositasnya dan hidup beriman. Baik Romo, terima kasih. Terima kasih Romo dan terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaan yang banyak dan rumit-rumit ini. Dan terima kasih Romo untuk kesabarannya dan untuk waktunya bersama-sama dengan kami pada pagi dan malam hari ini. Tidak terasa kita sudah hampir 2 jam bersama-sama bertanya jawab dengan Romo. Dan terima kasih Romo untuk jawaban yang baik-baik. Dan buat kita yang sebagai entah itu orang tua, entah itu tante atau om, kita banyak belajar tentang gimana cara kita menghadapi anak-anak, dan kita sendiri juga udah pernah jadi anak-anak. Kita sendiri juga udah pernah mengalami gimana kita diajari oleh orang tua kita. Kesalahan mereka, kebaikan mereka, kita banyak belajar dari mereka juga. Jadi ini sebagai masukan bagus buat kita untuk kita lebih mengenal dan lebih mengerti gimana cara kita menghadapi mereka. Karena mereka nggak pernah tua seperti kita, tapi kita pernah kecil seperti mereka. Jadi kita yang harus banyak mengalah
dengan menghadapi mereka-mereka ini. Baik, semoga apa yang kita pelajari dan kita perbincangkan pada pagi hari ini berguna untuk Bapak Ibu yang mengikuti acara Zoom kita. Dan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita menonton iklan kedua dari Romo. Silakan iklan kedua dari Romo. Dan bagi yang terpanggil untuk memberikan sumbangan kasih pada pagi hari ini. Saudaraku, seringkali hidup terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Padahal kita beriman pada Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, marilah kepadaku, kalian semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Baik, bagi yang terpanggil untuk memberikan sumbangan kasih kita akan berikan 100% untuk pembangunan rumah retret OSC di Curug. Silakan di Zelle ke Grace Pramono atau Grace Kwok di alamat 480-310-6991. Atau bagi yang di Indonesia bisa dikirimkan ke rekening BCA Ordo Salib Suci, rekening number 777-160-6869 dengan mencantumkan angka 1 di terakhir nominal dominasi. Sungguh kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan kita bisa berpartisipasi Romo untuk membantu Romo dalam misi Romo. Dan sebelum kita akhiri acara kita, mari kita berfoto bersama dulu. Setelah kita berfoto bersama, kita akan mendengarkan lagu penutup dari Romo dan menerima berkat dari Romo. Mari kita berfoto bersama, silahkan dibuka semua video-videonya, jadi kita bisa bersama-sama foto. Oke, jangan malu-malu ya. Ini ada 4 halaman, jadi harap bersabar. Kita hari ini full capacity loh. Tadi 100 udah banyak yang nggak bisa masuk tadi, udah pada komen nggak bisa masuk. Hebat Romo Eko. Oke, 1, 2, smile. Nah, Oke, ini take 1, halaman kedua ya, sebentar. Sabar, di-save dulu. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3, senyum. Oh, ini masih banyak yang goyang-goyang nih. Jangan goyang ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, sabar. Oke, halaman ketiga. Oh, ini nama doang sih. I think it's okay ya. Skip aja ya. It's okay, skip aja. Ya, oke deh. Skip aja. Terima kasih, Romo. ya sama-sama. Bentar, Romo. Ya, terima mau kasih nyanyi ya? Romo. Ya, kita akan bersama-sama mendengarkan lagu penutup dari Romo, dan kita akan menerima berkat dari Romo juga. Terima kasih Romo untuk semuanya. Sama-sama. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, saya seperti ngamen aja ya. Iya memang, Romo ngamen pagi ini buat kita. Tapi kita senang Romo. Saya memang dari dulu senang bernyanyi. Lalu karena memberi retret pun saya selalu memakai lagu. Dan lagu pun menjadi ekspresi doa kita, harapan kita. Jadi terima kasih banyak. Saya boleh diundang ke komunitas Persekutuan Doa Maria Pembantu Abadi. Oh, Maria. Bukan Romo. Maria Bunda Allah. Oh, udah ganti sekarang ya. Sekarang. Maria Bunda Allah. Dulu Maria Pembantu Abadi, sekarang Maria Bunda Allah. Aku nggak ngomong-ngomong kalau ganti. Aduh. Terima kasih saya boleh diundang.
Dan kita akan menutup dengan berkat dan doa. Kita akan menyanyi hatiku tenang berada dekat pertolongan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganku begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, ku tak berkeinginanmu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, tidak mudah kami harus mendampingi anak-anak kami. Namun kami percaya, anak-anak itu lahir dari cinta kami. Dan anak-anak itu Kau berikan kepada kami sebagai buah cinta kami. Kami bersyukur atas mereka. Kami bersyukur boleh menjadi orang tua mereka. Kami mohon ampun dikala kami salah mencintai dan mendidik mereka. Tuhan, berikanlah kesabaran, hati yang sungguh penuh dengan kedalaman kesabaran, sehingga kami selalu tenang menghadapi gejolak hati anak-anak kami. Kami tetap setia, kami tetap mencintai, walau anak-anak kami jauh dari harapan kami. Bapa, berikanlah rasa percaya di dalam hati kami, karena kami percaya setiap anak yang lahir ke dunia adalah anak-Mu. Mereka bukan milik kami, mereka milik Engkau. Kini kami mohon Tuhan, ulurkanlah berkat-Mu atas keluarga-keluarga yang hadir dalam perjumpaan malam ini, pagi ini. Semoga Engkau memberkati saudara-saudari kami yang berada di Amerika. Semoga Engkau menjauhkan keluarga mereka dari mara bahaya, dari segala penyakit. Semoga Engkau merukunkan mereka dan senantiasa melimpahkan rahmat, damai, sukacita, berkat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih banyak Romo untuk waktu dan untuk pelajaran yang bisa kami pelajari sepanjang hari ini. Romo, terima kasih. Udah jam 11 malam di sana. Terima kasih banyak. Terima kasih Riana. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ini saya Tito dari Michigan, Samarinda. We love you. Terima kasih Romo. Sering ya Romo. Terima kasih. Undang lagi ya Romo ya. Terima kasih untuk semua yang datang. Thank you semuanya. Bye-bye, sama-sama. Bye-bye, thank you. Bye. Untuk Grace. Thank you. Thank you. Bye, Siana. Oh, masih ada. Thank you semuanya. Thank you, Siana. Oke, bye all.
Dah. Bye. Bye. See you next time. See you next time.